Ibadah kenaikan ini, jemaat Tuhan gak boleh pasif. Tuhan mau Anda menerima karya Allah untuk mendewasakan karakter Anda. Tuhan juga mau Anda beroperasi di dalam karunia dan kuasa Allah. Muncul sebuah pertanyaan yang besar. Kalau memang Tuhan itu berkuasa, kenapa orang Kristen hidup tanpa kuasa? Mereka berada di bayang-bayang kegagalan. Apa penyebabnya? Sama seperti kulkas, secanggih apapun kulkas itu dibuat oleh pabrik, kulkas itu perlu tercolok kepada sumber kuasa, kepada listrik. Kita juga sama. Kalau kita ini mau hidup berkemenangan, kita ini perlu tersambung dengan sumber kuasa, hubungan yang benar dengan Roh Kudus. Nah, hari ini saya akan bagikan ada 3 dimensi hidup di dalam Roh Kudus. Dimensi yang pertama adalah mengenal dan mengalami Roh Kudus. Pertanyaan penting ini perlu kita tanyakan. Apa arti Roh Kudus bagimu? Kita ini bisa loh, kita ini tahu tentang Roh Kudus, tapi nggak kenal Roh Kudus. Kita ini nggak benar-benar memperlakukan Roh Kudus sebagai seorang pribadi. That's our problem. Sampai kita ini mengalami pewahyuan bahwa Roh Kudus itu pribadi dalam hidup kita, bukan objek untuk dipergunakan. Barulah setelah itu kita bisa mengalami terobosan dalam kekristenan kita. Kita ini bisa mengenal Dia. Kalau kita ini sudah lahir baru, sudah percaya kepada Yesus, Roh Kudus itu ada di dalam kita dan Dia itu menyertai kita selama-lamanya. Dan itulah yang membuat kita ini bisa mengenal Dia. Nah, banyak orang Kristen nggak ngerti kebenaran ini. Banyak orang Kristen itu berpikir untuk mengalami Roh Kudus, kita ini harus bergantung kepada hamba-hamba Tuhan tertentu. Itu nggak salah, Tuhan bisa pakai hamba Tuhan. Tapi siapapun hamba Tuhan yang diurapi untuk melayani, itu hanyalah tester. Ini loh Roh Kudus, itu hanyalah perkenalan. Nah, goal akhir pelayanan kami hamba-hamba Tuhan adalah supaya Anda itu bisa mengenal Roh Kudus yang memang Tuhan sudah taruh dalam diri Anda, yang menyertai Anda selamanya. Anda mengenal pribadi itu secara pribadi. Anda bisa mengalami Roh Kudus. Banyak orang berpikir untuk bisa mengenal Roh Kudus, aku butuh Roh Kudus lebih banyak. Padahal Roh Kudus itu dalam diri Anda bukan size. Roh Kudus itu pribadi utuh. Jadi pertanyaannya bukan lebih banyak Roh Kudus yang Anda bisa dapatkan, tapi lebih kepada seberapa banyak dari diri Anda yang Roh Kudus miliki. Seberapa banyak Anda membuka diri untuk dikuasai, dikendalikan, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, banyak orang itu mengkotakkan Roh Kudus dalam sebuah ruangan yang sempit. Oke Roh Kudus, Engkau hanya aku libatkan kalau aku pelayanan saja. Tapi kalau dalam rumah tangga, dalam hubungan suami istri, saudara nggak pernah libatkan Dia. Ya jadinya Anda hanya akan mengalami Roh Kudus itu di aspek pelayanan saja. Mulai hari ini, ganti pola pikir kita. Semakin Anda membuka diri, sebanyak itulah Anda akan mengalami Roh Kudus. Nah, sekarang untuk Anda bisa mengenal Dia, butuh yang namanya inisiatif untuk Anda berinteraksi dengan Dia. Ingat, membangun hubungan itu memerlukan interaksi 2 arah. Roh Kudus itu perlu diajak bercakap-cakap. Roh Kudus itu perlu dikasih ucapan thank you. Roh Kudus itu perlu dilibatkan, perlu dipercayai. Dia itu perlu dirindukan, dia perlu di-welcome. Karena dia pribadi, itu butuh inisiatif dan kesengajaan dari pihak kita. Jadikan dia itu sebagai seorang sahabat yang bisa mengajar Anda. Atau guru privat Anda. Kalau guru privat, dia itu akan mengajar sesuai dengan tingkat pengertian kita. Tapi kalau guru di kelas, dia mau gak mau dia harus sesuai kurikulum. Berharap semua orang itu mengerti. Nah, padahal semua orang itu punya tingkat pengertian beda-beda. Nah, makanya kita ini nggak boleh hanya mengandalkan kebaktian hari Minggu. Kita perlu yang namanya membuka diri, menjadikan Roh Kudus itu sebagai guru privat kita. Dan perhatikan saudara, Roh Kudus itu akan mengajar kita sesuai tingkat pengertian kita. Itu ajaibnya. Dulu loh saya baca Alkitab ini kok, saya ngertinya ini. Tapi setelah saya ulangi 1 kali, 2 kali, saya bisa dapat pengertian yang lebih dalam. Nah, itu ajaibnya Roh Kudus. Nah, murid-murid Yesus itu gak ngerti perumpamaan Yesus. Untuk bisa mengerti, murid-murid Yesus harus datang secara pribadi ke Yesus dan bertanya apa artinya. Coba praktekkan saudara. Buka Alkitab Anda, renungkan dan catat setiap penjelasan dari Roh Kudus. Nah, lama-kelamaan Anda akan kenal Roh Kudus dan Anda akan kaya pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Orang yang sering bertanya kepada Roh Kudus, orang ini akan mendapat banyak pewahyuan dan banyak rema. Dimensi yang kedua adalah mengizinkan Roh Kudus mengubah Anda dari dalam keluar. Paulus itu ngomong, di dalam diriku ini ada hukum dosa. Itu yang membuatku terus melakukan hal-hal yang jahat. Aku ingin buat baik, tapi hal yang jahat yang aku lakukan. Paulus menjelaskan ini solusinya.
Roh Kudus itu yang memerdekakan kita dari hukum dosa yang terus menyeret kita untuk melakukan hal-hal yang gak berkenan. Jadi ternyata kuncinya adalah Roh Kudus. Itu seperti ini loh. Siapapun kita, tua, muda, kaya, miskin, kita semua hidup di bawah hukum gravitasi. Kita nggak bisa meniadakan hukum gravitasi. Beda dengan pesawat terbang. Pesawat terbang itu mengatasi hukum gravitasi dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum aerodinamika. Begitu pula dengan kita. Keinginan daging itu akan ada, tapi kita ini bisa mengatasi kedagingan kita dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita. Asal kita mengizinkan Roh Kudus dalam diri kita, kita akan mengatasi kedagingan kita. Bagaimana cara Anda mengizinkan Roh Kudus menguasai Anda? Yang pertama, terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Efesus ngomong begini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kata mabuk anggur itu disandingkan dengan penuh dengan Roh Kudus. Jadi prinsipnya sama, kita ini harus mabuk Roh Kudus. Kalau mabuk anggur, kita itu di bawah pengaruh alkohol. Kata-kata Anda ngelantur, Anda mulai sempoyongan. Karena apa? Anda dikuasai atau di bawah pengaruh alkohol. Nah, kalau Anda penuh dengan Roh Kudus, Anda mabuk oleh Roh Kudus, Anda di bawah pengaruh Roh Kudus. Anda mulai bisa mengasihi padahal dulunya Anda benci. Anda mulai bisa memperhatikan padahal dulunya Anda cuek. Anda itu dendam dulunya, tapi sekarang Anda bisa mengampuni orang. Gimana caranya Anda bisa mabuk oleh Roh Kudus? Gini loh, Anda gak bisa mabuk oleh Roh Kudus hanya dengan mengharapkan, berpikir tentang Roh Kudus. Tidak. Anda harus buka mulut dan minum. Konsumsi sebanyak mungkin firman. Kalau Anda gak pernah baca firman, renungkan firman, bagaimana Anda bisa under the influence of the Holy Spirit? Makanya hidup Anda sekalipun sudah lahir baru, tapi kok kalah terus sama kedagingan. Yang kedua, Anda harus terus-menerus dipimpin atau berjalan dengan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Tetap selangkah dengan Roh Kudus. Makanya hidup kita harus penuh dengan doa. Dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam perjalanan kehidupan Anda penuh dengan doa. Melibatkan Roh Kudus senantiasa. Itu sama seperti Anda itu terburu-buru, terlambat naik pesawat. Anda sudah lari tapi kayaknya bakal telat. Tiba-tiba Anda melihat di situ itu ada travelator. Dan kalau Anda naik di situ, Anda tetap jalan tapi Anda jalan lebih cepat dari orang lain. Anda berjalan dengan kekuatan travelator itu. Jadi kalau Anda itu hidup penuh dengan doa, Anda akan mendapati bahwa diri Anda itu bisa mampu mengatasi ini, mengatasi itu. Anda temukan jalan keluar di persimpangan, mau belok mana dan sebagainya. Hidup Anda itu enteng karena Anda berjalan satu langkah dengan Roh Kudus. Yang ketiga saudara, putuskan untuk melangkah di dalam pertobatan dan ketaatan. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan daging. Namun demikian, kitalah yang harus melangkah. Kitalah yang harus memutuskan. Kuasa Roh Kudus itu akan bekerja sama dengan tanggung jawab pribadi kita untuk melangkah dalam pertobatan dan ketaatan. Nah, kalau kita ini taat terus, kita akan diubah dari dalam keluar. Itulah cara bagaimana kita mengizinkan Roh Kudus bekerja. Poin yang ketiga, dimensi yang ketiga, bermitra dengan Roh Kudus. Ada dua pekerjaan Roh Kudus. Yang satu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kita, yaitu untuk mengubah karakter kita dan mendewasakan kita. Tapi ada pekerjaan Roh Kudus yang di atas kita. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang memperlengkapi kita dan memberdayakan kita dengan kemampuan atau kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena kita ini punya tugas untuk memenangkan dunia. Tuhan memberikan tugas amanat agung untuk menangkan dunia. Di luar sana ada banyak jiwa-jiwa yang terikat oleh kuasa si jahat. Banyak orang butuh pernyataan dan kuasa Allah. Kita gak bisa hanya, yang penting karakter. Tapi kita ini memenangkan dunia dengan kekuatan kita sendiri. Gak bisa. Kita juga gak boleh, yang penting karunia. Kita abaikan pekerjaan Roh Kudus yang mendewasakan kita. Gak bisa, orang banyak jadi tersandung. Tuhan mau dua-duanya. Tuhan mau mengubah karakter kita. Tuhan juga mau mengurapi kita untuk bergerak dengan kuasa. Kuncinya apa? Ingat, karunia itu pemberian. Kita nggak bisa bekerja untuk memperoleh karunia, tapi kita itu cuma bisa terima pemberian karunia itu. Jadi kalau Tuhan itu memberikan, berarti kita itu bisa minta. Kuncinya adalah kerinduan dan kita minta. Terus yang kedua, kuncinya adalah fokus sama tugas. Banyak orang kelirunya di sini berusaha mencari karuniaku apa ya, karunia Roh Kudusku apa ya. Anda nggak bisa beroperasi di dalam karunia dengan mencari-cari karuniaku apa. Karena karunia Roh Kudus itu berkaitan erat sama yang namanya tugas dan pekerjaan Tuhan. Jangan fokus mencari karunia, fokuslah mengerjakan tugas pelayanan. Ketika lihat ada orang membutuhkan, ketika ada orang-orang yang diutus Tuhan kepadamu, layani. Nah, ketika Anda kerjakan tugas Anda, Roh Kudus itu akan bekerja, memperlengkapi Anda, memampukan Anda dengan kuasa supranatural.